Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, maaf sebelumnya tadi ada trouble connecting dengan internet saya. Hari ini kita akan diskusi tentang logo. Berbicara mengenai logo, sebenarnya apa sih logo itu dan pentingnya itu sejauh mana? Kalau kita ibaratkan kita analogikan kepada diri kita ya, logo itu ibarat nama kita. Misal logo saya sebutnya sebagai sahabat Rizal ya. Nah, pas waktu dulu sahabat Rizal itu baru lahir, baru ada, kan wujudnya ada. Terus bagaimana agar interaksi antara sahabat Rizal dengan orang lain itu tercipta? Maka diciptakanlah sebuah nama. Itu pun entitas. Nah, di sini kita geser ke entitas yang menjadi wujud dari sebuah logo. Kalau nama kan tadi berhubungan dengan sahabat Rizal, langsung ke manusia atau orang, wujud dari identitasnya. Nah, kalau logo ini kita bicaranya pada entitas. Ya, entitas itu orangnya atau manusia. Logo sahabat Rizal diberikan nama, begitupun pula sebuah entitas diberikan nama agar terjadi interaksi antara orang lain dengan si entitasnya. Agar apa? Agar tujuannya nanti memiliki hubungan yang saling memiliki keuntungan. Pada akhirnya muaranya akan ke sana. Nah, dalam logo sendiri sebenarnya itu ada tiga tahap, tiga klasterisasi logo. Itu yang pertama atau yang paling kecil kita menyebutnya logo saja. Terus di atasnya logo itu ada yang namanya visual identity, itu lebih luas lagi cakupannya. Kemudian di atasnya lagi yang terakhir adalah branding, itu yang paling tertinggi. Nah, perbedaannya apa antara logo, visual identity, dan branding? Nah, perbedaannya kalau logo itu kita hanya sebatas simbol. Contohnya kalau di PMI ya hanya logo perisai, terus bagian atasnya ada apa? Ada bintang berapa? 5 ya. Terus di bawahnya ada tulisan PMI. Nah, kalau di atasnya lagi yang tadi visual identity itu tidak hanya sekedar logo itu termasuk di dalamnya, salah satu di dalamnya. Kemudian apa yang membedakan dengan logo? Yang membedakan adalah visual identity itu menjadi lebih ke konsistensi bagaimana orang melihat PMI itu sendiri. Kalau selama ini kan visual identity PMI disimbolkan dengan warna biru kuning. Kita lihat saja di jas yang dimilikinya. Di sana sangat nyata ada warna biru yang menjadi warna kebanggaan PMI. Nah, itu dari situ sudah menjadi bagian dari atau yang disebut ada visual identity. Nanti akan saya lebih kasih tahu lebih detailnya di yang sudah memiliki, di entitas yang sudah memiliki visual identity. Kemudian di atasnya lagi yang branding, itu cakupannya lebih luas lagi. Branding ini meliputi, kalau di PMI berarti nanti ada seperti punya tadi ini jasnya. Nah, itu atau mungkin nanti akan saya kasih tahu yang lebih rinci lagi. Saya ambil contohnya itu ada logo apa ya, mungkin ini ya dari apa ya, BUMN. Nah, ini sebagai informasi saja, kemarin juga BUMN memiliki logo baru. Sebentar saya carikan. Mungkin sambil saya share screen nggak apa ya.
Iya boleh mas, nggak apa. Visual identity. Ini sudah muncul share screen yang saya bagikan. Sudah? Ya sudah. Oke, di sini saya ngambilnya apa ya? BUMN tadi ya, BUMN. Nah, kalau ini saya ulang kembali untuk perbedaan antara logo, visual identity, dan branding. Untuk logo sendiri, logo BUMN yang full. Nah ini, bukan ini. Logo BUMN full. Oh iya betul nih. Logo BUMN ini ya. Bentar. Nah ini untuk logo BUMN yang versi atau full versinya, versi fullnya itu terdiri atas logo Garuda, BUMN, dan Kementerian Badan Usaha dan seterusnya. Nah ini disebutnya hanya logo saja. Kemudian untuk yang visual identity itu dia memiliki atau orang lain bagaimana orang lain itu melihat konsistensi desain dari BUMN. Nah, di sini diperlihatkan dari mungkin ini pas waktu pertama kali launching logonya itu, nah ini mungkin saya play dulu ya biar nanti kelihatan. Oh bukan, mana ya? Nah ini sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa ini kita coba lihat saja visualnya saja, gambarnya dalam video, nggak usah sampai ke suaranya. Mungkin nanti teman-teman di akhir akan mendapatkan bagaimana BUMN membuat visual identity-nya. Oke, mungkin cukup segitu. Nanti sampai akhir ini kemungkinan sama seperti ini. Jadi untuk visual identity yang dibawakan oleh Kementerian BUMN itu dia mencirikan BUMN sebagai satu garis atau satu visi besar yang selaras dengan logo yang dimilikinya, di mana di sana logonya memiliki tulisan BUMN yang secara teori itu disebutnya sebagai similarity dalam teori Gestalt. Jadi di sini tuh ada bentuk yang sama dan diulang di semua komponen logo. Yang dimaksud semua komponen logo yaitu semua komponen logo dalam tulisan BUMN, tidak masuk yang logo Garuda maupun tulisan kementerian dan seterusnya. Nah selain itu visual identity juga seharusnya itu terlihat di dalam setiap publikasi medianya. Salah satunya kita lihat di sini Instagram, mereka punya visual yang sama, bagaimana mencirikan satu garis yang konsisten. Kemudian kita lihat di websitenya juga. Oh ya maaf, ini untuk websitenya ternyata belum, menurut saya belum ini sih, belum bisa melambangkan atau mencirikan visualnya dari BUMN. Nah itu untuk tadi ada 3. Selanjutnya kita tidak akan membahas yang branding karena cakupannya terlalu luas. Kita paling banter nanti akan membahas cuma sampai di visual identity.
Untuk yang pertama kita bahas dulu logo. Nah, logo sendiri seperti yang saya bilang tadi, jika teman-teman atau sahabat-sahabat tadi kemarin mengikuti kelas desainnya dari Ryan Garuda, PMI Ryan Garuda, sudah dijelaskan sama sahabat Anis, ada beberapa macam logo. Ada yang disebutnya word mark, ada yang menyebutnya letter mark, ada yang memberikan sebutan logo tag, logogram, emblem, pictorial, dan sejenisnya. Namun secara garis besar logo itu dikerucutkan cuma ada 3 jenis. Yang pertama adalah logo type. Logo type sendiri itu apa sih? Logo type itu ya seperti namanya ya, ada typing atau teks. Logo type itu lebih ke penampilan simbol dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah logo di sini. Nah, logo Facebook yang terbaru ya, yang ini. Di sini cuma ada tulisan-tulisan saja. Dan ini sudah menjadi sebuah logo dan menyimbolkan dari platform Facebook sendiri. Selain itu juga ada Google. Ini masuknya word mark, word dari kata word ya, kata word, logo Google yang terbaru ya. Kemudian ada logo CNN. CNN ini masuknya letter mark, dan kesemuanya tadi itu masih dalam satu naungan, yaitu logo type. Selanjutnya yang kedua, setelah logo type ada yang namanya logogram. Logogram itu simbol ya. Contohnya logo Apple, logo Toyota. Nah, ini logo Apple, jadi cuma berupa gambar saja, atau beberapa desainer menyebutnya sebagai logo pictorial. Logo Toyota Eropa. Nah, untuk logo Toyota yang saya maksud adalah logo Toyota yang terbaru yang dimiliki Toyota bagian Eropa saja. Jadi Toyota bagian Eropa dia membuat logo baru seperti yang saya perlihatkan di anak panah ini. Jadi dia hanya menyimbolkan sebuah simbol saja. Kemudian yang terakhir itu ada logo emblem. Emblem logo ini biasanya dimiliki oleh, kalau di Indonesia ini ya, institusi pendidikan seperti UNY, terus yang masih ciri khasnya ini ada simbol yang berbagai macam bentuk dan disatukan terus dikombinasikan dengan tulisan yang berada di dalamnya. Itu. Jadi 3 itu secara garis besar. Nah, dari 3 itu kemudian kita bergeser ke dalam. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ada logo seperti contohnya logo UNES? Di sana kan ada tulisan, logo type, dan juga logogram berupa simbol sayap-sayapnya. Nah, itu maksudnya logo ini ya, logo tapi gabungan dari keduanya, yaitu logo type dan logogram. Nah, untuk logo UNES sendiri itu logo yang paling banyak atau jenis yang sering dipakai oleh berbagai macam perusahaan dan institusi di dunia yang terdiri atas 2 elemen tersebut, karena ini sih mengikuti perkembangan style dari desain logo sampai ke zaman sekarang itu kebanyakan menggabungkan antara logo type dan logogram. Namun
perlu digarisbawahi sebenarnya dalam secara dasarnya ya, karena logo adalah sebuah identitas, itu alangkah baiknya kalau logo itu menjadi sangat eksklusif, artinya hanya perusahaan atau entitas tersebut saja yang memiliki bentuk logo seperti itu. Jadi tidak ada entitas lain, perusahaan lain, institusi lain yang memiliki logo yang sama atau mirip. Karena logo sendiri ketika nanti sudah masuk di atau dimiliki oleh perusahaan yang cukup besar, nanti akan masuk atau didaftarkan sebagai trademark atau merek dagang yang itu kaitannya berhubungan dengan Dirjen Kekayaan Intelektual ya. Jadi ya pasti sebagai desainer logo, ketika membuat logo itu pasti arahnya itu ke sana. Nah, agar logo terlihat eksklusif, tentunya harus dihindari logo tersebut adalah logo yang mirip dengan logo lain atau menjiplak atau plagiat dengan logo lain.